supaya kalian itu jangan termakan dogma. Coba di Quran mana? Berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Kagak ada. Karena emang nggak ada juga, Bang. Gimana? Karena emang nggak ada juga kitab setelah Al-Quran. Itu kan kayak Sahih Bukhari, penafsiran. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu kan kitab-kitab sesudah Al-Quran. Kitab Imam tapi itu kan lebih ke hadis, Bang. Imam Hambali. Mazhab ini, mazhab itu, kitab kuning, kitab fikih. Itu kan kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran, betul? Ya, tapi dan itu kalian menyibukkan diri membaca itu. Makanya ketika saya main ke tempat saudara-saudara saya yang muslim, saya tidak melihat Injil sama sekali ada di rumahnya. Kemana Injil kalian? Yang itu ada tadi, Bang, kitab-kitab sesudah Al-Quran. Shalom saudara gereja YouTube yang diberkati Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada kali ini, saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan sebuah diskusi yang sangat menarik antara Islam dan Kristen. Banyak orang-orang Islam yang bertanya tentang keimanan di dalam kekristenan. Namun sebaliknya, pada saat saudara kita dari Islam ditanya tentang imannya, seringkali yang timbul adalah mereka tidak bisa menjawab dengan dalil, bahkan cenderung untuk emosi. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan dikasihin Tuhan kita saksikan debat ini, agar setiap kita semua dicerahkan dan diberkati, bahkan dihibur melalui debat, yang sebentar kita saksikan bersama-sama. Mari kita saksikan video berikut ini. Nyalakan kamera, Bang. Bentar, Bang. Halo, Bang Jomblo. Iya, Bang. Oke. Agak tenang, Bang, jangan gerak-gerak supaya tidak bunyi-bunyi. Begitu, coba tenang dulu. Iya, Bang. Iya, Bang. Ya, gimana, Bang? Abang tadi sudah menyimak kayaknya dari bawah. Apa tanggapan Anda? Silakan. Kita ulang aja, Bang. Jelasin lagi, Bang. Oke. Gini, Bang. Menurut Al-Quran, apa hukumnya yang takut kepada selain Allah? Nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Nah, menurut Al-Quran, yang wajib, yang patut ditakuti itu hanya Allah saja. Ya kan? Tapi ternyata Muhammad takut kepada manusia. Bagaimana Anda mau jadikan Muhammad sebagai sosok suri tauladan? Coba. Itu kan perintah dari ini, Bang. Perintah langsung dari Allah untuk menikahi istri dari anak angkatnya, Bang. Iya. Karena di situ dikatakan nggak Muhammad takut kepada manusia. tapi dengan dia menuruti perintah Allah untuk mengikuti menikahi istri anak angkatnya itu kan berarti dia tidak takut kepada manusia, Bang, karena dia lebih memilih untuk menikahi tapi di situ dikatakan Muhammad takut kepada manusia, betul? Ya, itu kan karena tradisi Arab kan, Bang, tidak membolehkan seorang itu untuk menikah sama istri anak angkatnya sendiri atau istri anaknya sendiri. Makanya Nabi Muhammad itu tidak coba Abang ada Al-Quran nggak di situ? Cuma satu device aja ini, Bang. Satu device, jadi nggak bisa. Kalau Abang buka nanti Abang keluar dari aplikasi. Gini, jadi ayat itu berkata bagaimana Muhammad itu dikatakan dia menikahi bekas istri dari anak angkatnya sendiri, betul? Betul. Iya. Lalu dia di situ mengatakan sesuatu yang beda nggak dengan isi hatinya? Bukan menyatakan sesuatu yang beda, Bang, tapi dia menahan apa yang ada di isi hatinya. Iya, di situ dikatakan apa yang keluar dari mulutnya beda dengan apa yang ada dalam isi hatinya, betul? Di situ dia menyampaikan bahwa pertahankanlah rumah tangga kalian dan bertakwalah kepada Allah, katanya Muhammad. Padahal engkau menyembunyikan sesuatu, betul? Iya, menyembunyikan sesuatu. Nah, berarti yang keluar dari mulut dia dengan apa yang dalam hati dia beda nggak? Berdasarkan ada tafsir yang saya baca juga kan, Bang, bahwa yang dimaksud yang disembunyikan dalam hatinya itu bahwa Nabi Muhammad itu tahu bahwa si istri anak angkatnya ini akan menjadi salah satu istri dari Nabi Muhammad. Nah, tetapi itu disembunyikan kan?
Iya, karena itu tadi Bang, karena dia nggak mau, dia kan berdasarkan tradisi Arab kan sebelum asbabun nuzul ayat ini. Iya, artinya dia takut kepada manusia, betul? Bukan takut, lebih ke Nah, gimana sih? Coba dibaca ayatnya. Mau saya bantu baca ayatnya? Iya, takut di sini tuh Bang, bukan berarti takut kayak kita takut kepada hewan atau apa gitu Bang. Ayat Quran yang mengatakan, nih ya, saya bacakan ya, nih. Perhatikan nih. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Siapa yang bilang tahanlah terus istrimu ini? Allah. Waduh, gimana? Yang bilang ini Muhammad. Oh iya, berkata kepada Zaid, tahanlah iya, terus karena istrimu. iya, pas anaknya cerita ya. Iya, Oke. padahal sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Ya. Dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Ini ada statement ini, kamu takut kepada manusia. Betul? Iya Bang. Nah, berarti di sini disebutkan nggak bahwa Muhammad takut kepada manusia? Ya, tapi kan kita memahaminya itu Bang, bukan takut gimana kita takutnya sama kayak misalnya nih Bang, kita takut sama hewan buas Ya, atau tapi di apa, sini kan bukan disebutkan begitu nggak Bang. bahwa dia takut kepada manusia? Iya, itulah gunanya takut penafsiran kepada Bang. manusia. Nah, padahal Al-Quran mengatakan apa? Siapa yang seharusnya ditakuti? Iya, Allah. Iya. Dan orang-orang yang lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Allah disebutkan orang-orang apa? Seperti itu. Nah, Iya. makanya Bang, bagaimana mungkin Anda mengikuti orang yang dia takut kepada manusia? Iya Bang, iya sih. Masalahnya tuh Bang, penafsiran kalau kita memahami Al-Quran berdasarkan tafsiran kita sendiri itu akan beda Bang. Itulah gunanya Ini makanya ada bukan penafsiran tafsiran dari kita para Bang, ini ulama. ayat itu sendiri yang mengatakan. Iya. Bahkan Muhammad itu di dalam Al-Quran digambarkan sebagai, mohon maaf nih Bang, Abang tahu nggak Muhammad itu digambarkan sebagai sosok yang mata duitan? Enggak. Duh, nggak tahu kan? Sayangnya Abang nggak pegang Al-Quran di situ. Kita Coba ayat mau ngomong berapa, panjang Bang? lebar pun nanti ya gimana? Coba ayat Abang berapa, tahu Bang? cerita, Jelasin, Bang. Abang tahu cerita seseorang yang apa namanya yang buta ingin datang kepada Muhammad, tahu? Di dalam surat Abasa. Iya. Muhammad berwajah Pernah masam, dengar, Bang. tahu? Iya. Kenapa Muhammad berwajah masam? Karena miskin. Iya, karena ada orang miskin datang kepada dia. Tapi kalau pembesar-pembesar Quraisy datang, Muhammad. Syak, kata Muhammad itu, iya. Al-Quran menggambarkan itu di dalam surat Abasa, betul nggak? Mau saya bacakan ayatnya? Coba, Bang. Oh, mau saya bacakan. Nggak cukup satu dia. Oke, kita buka surat Abasa ya. Iya. Coba ya, kita melihat. Saya bacakan ya. Dan dia dalam kurung Muhammad bermuka masam. Oh, saya balik aja kamera saya. Sorry. Nanti kalau saya ngomong begini disangkain saya fitnah. Oke, baik ya Bang ya. Nih. Ini Bang, ini surat Abasa ayat yang pertama. Nih. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Ayat 2. Ya. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia, maksudnya si orang buta itu, ingin membersihkan dirinya dari dosa. Ayat keempat. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Terus. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Dor. Betul nggak Bang? Iya Bang, ya. Kalau ada orang yang merasa cukup, pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang kaya, betul, langsung sigap Muhammad menerimanya, betul.
Tapi kalau ada orang buta, orang miskin datang kepada Muhammad, muka Muhammad disebutkan katanya sepet. Yang kayak begitu, abang mau jadikan suri tauladan? Coba. Tapi itulah bang, kan Allah tuh menegurnya lewat itu tadi, biar dia tuh nggak fokus kepada pemimpin-pemimpin para pemimpin Quraisy. Sedangkan di dalam Al-Quran, siapa bang yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai sosok yang suci, tidak berdosa? Siapa? Sosok yang suci tidak berdosa, Muhammad. Siapa disebutkan dalam Al-Quran? Yang suci siapa dalam Al-Quran? Nabi Muhammad. Bang, yang suci itu di dalam Al-Quran adalah Isa. Tertulis di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19. Ketika malaikat datang kepada Maryam, malaikat itu berkata, "Innama ana rasulul li ahaba laki gulaman zakiyya." Tahu? Ya. Iya, sesungguhnya saya ini utusan dari Rabbmu, dari Tuhanmu, untuk memberi kamu anak laki-laki yang suci, namanya Isa. Itu. Kami juga mengimani itu bang, mengimani bahwa. Mengimani dari mana? Kalau ya, bang, kan? Kitab apa yang diberikan kepada Isa? Injil. Isa membawa ajaran apa? Injil, betul? Ya. Nah, di dalam Al-Quran disuruh nggak, diperintahkan nggak untuk mengimani Injil? Kita diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran bang. Ada Taurat, Injil, betul? Injil, Zabur. Iya. Iya. Tapi yang dilakukan umat Muslim sekarang apa bang? Umat Muslim sekarang malah membaca kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Kitab karangan Kiai Haji ini, kitab mazhab ini, kitab keiman ini. Akhirnya apa? Akhirnya gontok-gontokan. Tapi kan bang, kalau dari yang saya tahu kan bang, ngapa kita sekarang tuh yakin bahwa Injil yang sekarang itu berbeda dengan Injil yang pas Nabi Isa gitu bang, kayak banyak perubahan. Itu adalah fitnah yang nyata. Kenapa saya katakan fitnah yang nyata? Begini bang, begini. Pertama-tama Muhammad itu kan lahir atau ada abad ke-7, betul? Iya. Nah, dari abad ke-7 sampai abad sekarang, kapan Injilnya berubah? Coba berikan Injil sebelum abad ke-7, sebelum zaman Muhammad. Atau dari zaman Muhammad ke sekarang berubah? Tidak ada. Di dalam Al-Quran diperintahkan supaya kalian beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kepada Injil. Sekarang malah alergi sama Injil. Di dalam Injil apa dikatakan bang? Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku," kata Yesus. Iya bang. Iya, kenapa kalian kok anti terhadap Injil? Padahal Quran memerintahkan beriman kepadanya. Gitu loh. Saya itu hanya mengajak kalian supaya apa? Supaya kalian itu jangan termakan dogma. Coba di Quran mana? Berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Kagak ada. Karena emang nggak ada juga bang. Gimana? Karena emang nggak ada juga kitab setelah Al-Quran. Itu kan kayak Sahih Bukhari, penafsiran, Sahih hadis, Bukhari, Sahih Muslim. Itu kan kitab-kitab sesudah Al-Quran. Kitab iya, Imam tapi itu ini, kan lebih Imam ke hadis, Syafi'i, Imam Hambali. Mazhab ini, mazhab itu, kitab kuning, kitab fiqih. Itu kan kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran, betul? Ya, tapi Dan itu kalian menyibukkan diri membaca itu. Makanya ketika saya main ke tempat saudara-saudara saya yang Muslim, saya tidak melihat Injil sama sekali ada di rumahnya. Kemana Injil kalian? Yang itu ada tadi bang, kitab-kitab sesudah Al-Quran. Contoh, kitab-kitab sesudah Al-Quran itu apa? Kitab hadis. Yahudi dan Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu kitab yang ada di rumah kalian. Coba kitab yang ada dalam rumah kalian Injil. Pasti kalian nggak tukang bubar-bubarin orang Kristen.
Karena kitab yang di rumah kalian hadis, ya kan, yang mengatakan kalau ketemu orang Yahudi Nasrani di jalan, persempitlah jalan mereka. Akhirnya tiap hari dengar berita orang Islam bubarin orang lagi ke gereja. Tuh. Bang, boleh nanya nggak bang? Apa itu? Ini apa? Kalau emang Kristen itu betul gitu lah bang. Kenapa orang Yahudi itu, tahu saya bang ya, setiap ketemu orang Kristen itu selalu meludah bang? Kata siapa? Masa gara-gara ada satu berita orang Yahudi meludahi orang Kristen, lalu Anda bilang semua orang Yahudi begitu? Enggak, itu yang meludahi itu konon katanya sudah dipenjara. Enggak ada bang. Jadi gini, kita ini harus pintar bang. Jangan sampai IQ orang Indonesia itu hampir mirip dengan gorila. Ini gara-gara kayak begini pola pikir. Nggak boleh. Kita itu harus mengklarifikasi sebuah berita. Saya ini bang, saya ini banyak nerima inbox bilang begini, hei kamu palsukan Abdul Somad dibaptis. Nah, saya anggap saja itu gorila yang ngomong gitu. Karena begini, otaknya sudah miring-miring begini. Sejak kapan saya bikin Abdul Somad dibaptis? Oh, itu kerjaan kalian. Bikin akun palsu saya, bikin Abdul Somad dibaptis. Kurang kerjaan. Iya. Begitu. Oke, bang, jadi bang. itu bang, saya bilang sama abang begini. Kalau Anda jadi Islam yang berdaulat di hidup, yang berdaulat di hatimu itu pasti Allah dan Muhammad, betul nggak? Iya. Kalau Anda jadi orang Islam kan? Iya bang, masih Islam bang. Karena Allah dan Muhammad berdaulat di hidupmu, maka kamu menjadikan mereka itu sebagai sosok yang mengendalikan hidupmu, betul? Iya. Misalnya nanti Anda kalau punya uang pergi ke Arab, sampai Arab cium-cium batu, betul nggak? Betul nggak? Iya, iya. Coba yang berdaulat di hidupmu Yesus, Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Nggak akan abang pergi ke Arab nyiumin batu. Nggak akan. Jikalau Muhammad yang berdaulat, Allah dan Muhammad yang berdaulat dalam hidupmu, kalau kamu ketemu orang Yahudi dan Nasrani di jalan, kamu akan persempit jalan mereka. Bahkan kamu tidak boleh berbagi makananmu kecuali terhadap orang-orang yang bertakwa. Ya. Iya. Makanya saya mengundang abang supaya membuka hati, supaya apa? Supaya Muhammad dan Allah yang ada di hatimu ganti. Buang dari hatimu. Masukkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bang, mau nanya lagi bang, boleh nggak bang? Dikit bang. Apa itu? Silakan. Apakah setiap orang itu mempunyai Roh Kudus bang? Enggak semua orang bang. Makanya kita itu setiap hari harus dekat dengan Roh Kudus begitu. Supaya apa? Supaya hidup kita itu terus dituntun di jalan yang benar. Ketika roh itu tinggal di hati kita, maka kita itu melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh roh Tuhan itu. Gitu bang. Contoh nih bang, contoh. Kita misalnya jadi lurah, atau jadi kepala desa, atau jadi menteri. Kalau roh kudus yang tinggal di hati, dia tidak akan mengulurkan tangannya terhadap harta yang bukan miliknya. Tetapi kalau yang tinggal di hatinya itu roh jahat, pasti dia akan mengambil yang bukan miliknya. Seperti itu. Makanya itulah pentingnya Roh Kudus bang, supaya dia menginsafkan seseorang. Gini bang, misalnya kan dia Kristen tuh bang. Cuma dia tuh itu masih suka apa istilahnya tuh berbuat onar lah, maksud apa? Berarti dia nggak punya Roh Kudus dong bang? Betul. Karena apa? Karena yang dimaksud dengan Kristen, pengikut Kristus itu melakukan apa yang Yesus perintahkan. Berarti itu. Ada jaminan surga nggak dia bang? Ya tidak ada lah. Apa kata Yesus? Yang diselamatkan itu adalah orang yang melakukan apa yang Yesus perintahkan. Barang siapa percaya kepadaku, dia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi omong
kosong bang. Ya, nggak benar seperti itu. Nah, sedangkan dalam agama Islam, ini sebaliknya bang. Di dalam agama Islam, itu sebaliknya bang. Di dalam agama Islam itu yang penting mulut saja mengucapkan syahadat. Mencuri berzina tetap masuk surga. Itu ajaran agama Islam. Abang nggak pernah dengar itu? Tapi kalau di kami kan tetap ada ini bang, tetap ada istilahnya itu penghakiman. Mana ada? Nggak ada bang. Ada bang. Coba ya. Ada hari penghakiman bang. Makanya gini, kalau dalam ajaran Kristen, itu yang penting itu pengaplikasiannya. Jadi perkataan iman, ucapan iman itu kan diucapkan, tapi harus ada perbuatannya. Nah, kalau dalam agama Islam itu omongan doang. Karena berzina, mencuri tetap masuk surga. Nih ya bang ya. Ini biar orang-orang Muslim tahu nih. Lihat nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, tetap masuk surga kan? Dia tuh tetap masuk surga, tapi itu ada istilahnya tuh penghakiman dulu bang, kayak istilahnya dibersihkan dari dosa gitu. Nggak ada, hadisnya nggak bilang begitu. Hadisnya bilang barang siapa yang mengucapkan, itu bahkan umat Muslim percaya itu pintu surga, kunci surga. Iya, tiketnya itu bang, tiketnya itu kedua kali syahadat. Masa kunci surga kok ke neraka dulu? Ngapain udah pegang kunci surga kok mampir ke neraka? Itu namanya kunci neraka kalau masuk neraka dulu. Iya, tapi itu ini bang, penghakiman. Ada penghakiman atas apa yang diperbuat di dunia gitu kan, sudah bersih bang. Bang, kalau udah dapat kunci surga, artinya masuk surga, betul nggak? Ya bang, ya. Iya. Makanya kan saya bilang gini, bang, itulah bedanya Islam dan Kristen bang. Seperti itu. Intinya pendek singkat ceritanya gini, saya undang Anda ya, supaya Anda mencari kebenaran. Karena Anda sampai sekarang masih tiap hari loh. Ihdinas siratal mustaqim. Betul nggak? Setiap hari masih minta tunjukkan jalan yang lurus kan? Betul nggak? Iya. Karena sampai sekarang belum tahu jalan yang lurus mana. Iya kan? Ihdinas siratal mustaqim apa artinya? Jalan yang benar dan lurus. Iya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Besok bilang lagi, tunjuki kami jalan yang lurus. Begitu. Oke? Aman bang. Oke, kita kasih kesempatan Muslim yang lain bang ya. Ya, makasih ya. Oke, terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada Muslim yang lain ya teman-teman ya. Yuk silakan. Kita kasih naik ada. Sebentar ya. Terima kasih yang mensupport ya. Terima kasih. Kenji, sebentar. Astri, oke kita kasih naik Astri. Iya, selamat pagi saudari Astri. Halo? Halo? Baik, saya kasih turun ya. Saya kasih turun. Kita kasih naik ada Al-Fakir Abdul Ghafur. Oke, Al-Fakir Abdul Ghafur. Ya, selamat pagi saudara Al-Fakir. Halo? Halo? Ya, halo bang. Ya, Anda Muslim bang? Iya Muslim. Ya, silakan bang. Apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Macet-macet tuh bang. Bisa. Coba duduk dulu yang bagus bang. Aduh. Oke lah, kita kasih turun ya. Sinyalnya dia juga macet-macet teman-teman. Oke ya, kita kasih naik ada Desi. Oke. Desi. Desi. Oke. Halo, selamat pagi Desi. Selamat pagi host, salam kenal. Iya, silakan nyalakan kamera Bu Desi, silakan.
Oh ya, ya benar. On cam ya? Iya, di sini harus menyalakan kamera supaya tidak terjadi fitnah. Karena banyak orang-orang Kristen ngaku Islam, Islam ngaku Kristen gitu. Untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Oke, Ibu Desi apakah Muslim? Muslim. Muslim. Ya, silakan. Selamat barusan datang atau sudah Iya, apa itu? Mau ditanggapi, mungkin ingin meneruskan atau ingin apa? Kalau Paskah itu mengingatkan hari kebangkitan Tuhan, ya. Paskah itu sebenarnya itu adalah hari pembebasan orang-orang Israel dari Mesir, dari perbudakan Firaun. Jadi zaman dulu orang Israel itu diperbudak oleh orang-orang Mesir selama 400 tahun. Nah, kemudian ada satu malam terakhir ya, ketika lalu Tuhan itu mengutus Musa untuk meminta kepada Musa supaya bangsa itu diberi izin ya untuk melakukan pada waktu itu untuk melakukan ritual tertentu. Lalu Raja Mesir pada waktu itu menolak, nggak bisa. Kamu minta-minta nggak usah katanya. Nah, bukannya malah beres, malah mereka makin ditindas oleh Raja Mesir. Akhirnya Tuhan menjatuhkan malapetaka bagi Mesir. Nah, salah satu tulah yang terakhir itu adalah Tuhan memusnahkan semua anak sulung di Mesir. Nah, karena saking sudah ketakutannya Mesir dengan musibah yang mereka alami, bukannya mereka yang minta pergi, malah orang Mesir yang menyuruh mereka pergi. Pergi kalian dari sini katanya. Nah, itulah ketika mereka pergi dari Mesir itulah malam Pesah atau Paskah, yang artinya lewat. Seperti itu. Ya, terima kasih infonya. Hanya itu saja? Ya. Ya, di dalam agama Islam nggak ada Paskah, karena Islam bukan bagian dari agama Semitik. Islam itu agama dari Arab, gitu. Nggak ada hubungannya dengan Abraham. Seperti itu. Cuman sekarang orang-orang Islam ngait-ngaitkan diri. Gitu. Difitnah katanya Abraham ke Mekah. Sejak kapan Abraham ke Mekah? Gitu. Ajaran agama Islam itu, saya kasih tahu ya Bu Desi ya. Nih. Ini, oh sebentar, saya kasih gambar yang lebih besar ya. Nih. Saya kasih tahu ajaran agama Islam, asal usul agama Islam itu dari mana. Nih. Ini, itu di zaman sebelum Muhammad, itu sudah dipakai oleh orang-orang untuk melakukan ritual agama penyembahan berhala. Pada waktu itu ada kurang lebih 360 berhala. Nah, mereka di sini tawaf mereka. Tapi mereka tawaf sambil telanjang, sambil bugil, mereka tawaf. Nah, sekarang tradisi-tradisi orang-orang Quraisy itu tawaf itu diteruskan oleh agama Islam. Cuman dimodif, ada modifikasinya. Kalau dulu tawafnya sambil telanjang, sekarang pakai kain ihram. Begitu. Oke, terima kasih infonya ya. Sama-sama. Oke, saya turunkan ya, Bu Desi ya. Oke. Anda Muslim betulan? Muslim betulan. Kenapa Anda tidak membuka hati supaya datang kepada kebenaran? Gimana? Macet. Ya, saya hanya saling toleransi aja. Saling toleransi aja. Oke lah, baiklah ya. Oke, kita kasih turun dulu ya. Oke, kita kasih turun dulu. Dilin Desi. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Sandi FN. Sandi FN. Sebentar. Lucu tiap hari. Siapa ya? Tiap hari. Oke, terpental ya, lucu tiap hari. Kita kasih naik ada Astrid. Oke, Astrid. Iya, saudari Astrid, selamat pagi.
Halo? Halo? Oke, baik, saya turunkan ya. Kita kasih naik lagi, ada Brori. Kita kasih kesempatan dulu yang muslim-muslim ya. Tolong yang Kristen jangan naik dulu ya. Teman-teman yang Kristen, tolong berikan kesempatan kepada muslim. Ya, Brori. Halo. Selamat pagi, Brori. Pagi. Ya, muslim, Bang. Ya, muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Yuk, saya kirim undangan untuk menyalakan kamera ya. Iya, ya. Sekali lagi nih Bang, saya konfirmasi Bang Brori muslim. Ya, muslim. Nggak kedengeran Bang suaranya Bang? Muslim. Oke. Apa yang Anda ingin tanggapi dari diskusi yang sudah berjalan ini? Silakan. Saya boleh bertanya tidak? Boleh, silakan. Kalau Yesus, Nggak ada suara Bang. Saya nggak dengar suara Bang. saya boleh bertanya tentang Kristen. Boleh, silakan. Kenapa Yesus mati? Itu aja. Karena disalibkan Bang. Disalibkan karena apa, Bang? Karena pemberontakan. Karena orang Yahudi memberontak, tidak menerima dia. Hanya itu? Ada pertanyaan lain dari Abang? Oke Bang, dipikirkan dulu Bang. Ini kayaknya Abang ini dipikirkan dulu pertanyaannya Bang. Abang masih mikir. Disiapin dulu pertanyaan. Ya, itulah diskusi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Tentunya, setiap kita semua sudah diberkati melalui diskusi tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran itu hanya satu. Kebenaran itu tidak ada dua, saudara. Kebenaran hanya satu, dan kebenaran itu akan membela dirinya sendiri, walaupun banyak orang menggugat, walaupun banyak orang menyangkal. Namun ingat bahwa kebenaran itu akan muncul, dan kebenaran itu akan menyatakan dirinya sendiri, siapa itu yang sebenarnya kebenaran yang sejati. Untuk itu, saudara, kalau saudara sudah menemukan jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Saudara bantu dengan menuliskan pandangan saudara di kolom komentar. Tinggalkan pesan Bapak Ibu di kolom komentar dengan tulisakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus maha dahsyat. Karena dengan ini saya percaya ini adalah bagian dari doa Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa kembali pada tayangan berikutnya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara